Shalom semuanya. Senang sekali berjumpa lagi dengan saudara malam hari ini di rumah doa. Saya percaya bahwa kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita datang di hadapan Tuhan bahwa penyembahanmu yang terbaik. Di firman Tuhan, Mazmur berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian-pujian umatnya. Mari saudara, siapkan hati saudara dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya bahwa ketika Dia hadir, maka Dia akan melawat kita semua. Amin. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan, kami masih boleh melayani-Mu Tuhan, menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Kami ingin dengan segenap hati kami Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik ya Tuhan, buat Engkau ya Bapa. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, bawa hatimu dengan segenap hatimu, sembah Dia, Yesus Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, ketika kami datang Tuhan menyembah-Mu ya Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, biar Engkau disenangkan dengan setiap pujian kami ya Tuhan. Haleluya.
saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian dari awal. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang Tuhan kekudusan-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu saat kami menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Kami rasakan Tuhan, Kau hadir bersama tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau sedang menghampiri setiap kami Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan melawat setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus,
Kami mau terus Tuhan mengalami Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di nama Yesus. Haleluya Tuhan. Biar hadirat-Mu terus Tuhan melingkupi setiap kami ya Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Yang datang dengan segenap hatinya. Berseru dan berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
aku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu. Roh-Mu yang bekerja memenuhi hati kami. Kami percaya Kau hadir di sini, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shanala mata karala baya shankara la barala barala barala. Ora mata karala baya shankara la barala barala. Mari kita mulai berdoa di dalam bahasa roh. Shanala mata karala baya shankara la barala barala. Kalau mungkin saudara belum menerima karunia untuk berbahasa roh, rindukan, minta sama Tuhan. Tuhan aku rindu, katakan Tuhan aku rindu. Penuhi aku dengan, untuk aku bisa berdoa, untuk aku bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Shanala mata karala barala barala bayara rara rara rara. Iya rara rara ya rara barala 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 baya shanda. Shanana ya rara baya se. Hinama karala baya so. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau hadir bagi kami, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, itu semua karena perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya baik ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau yang tidak pernah ya Tuhan meninggalkan setiap kami, menyertai setiap kami, memimpin setiap kami, menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau katakan ya Tuhan, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan, perbuatan-Mu besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kau sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kau sedang mengerjakan apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami, bahkan atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yes, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau,
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Lebih lagi, sambil angkat tanganmu katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Yes, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Panggil nama Tuhan kita, Yesus. Yes Lord, perbuatanmu besar Tuhan, sepenuhnya kami hanya percaya kepadamu, sepenuhnya kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, dalam Tuhan Yesus. Ya mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kami buka hati kami selebar-lebarnya, siap kita boleh benih firman Tuhan. Dan biar benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan boleh berbuah lebih depan setiap kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya, hari ini saya bicara mengenai namanya strategi. Strategi diperlukan dalam kehidupan setiap kita. Tidak hanya dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun juga kita perlu namanya strategi. Strategi dibutuhkan untuk kita bisa menangkan mungkin suatu bisnis atau suatu persaingan ataupun juga sehingga kita bisa menjadi pemenang. Dalam pertandingan catur, ya kita hanya bisa melangkah selangkah. Kita perlu memikirkan beberapa langkah ke depan. Ini namanya strategi. Kalau kita hanya berjalan dengan selangkah, kita akan bisa kalah. Tapi kalau kita memiliki berapa step ke depan, maka saya percaya kita akan bisa memiliki, kita akan bisa menang. Semakin baik strategi kita miliki, maka kita akan bisa menangkan suatu pertandingan. Di dalam usaha, seseorang ingin menggunakan produknya, dia perlu strategi sehingga banyak orang mengetahui produknya dan produknya bisa terjual. Demikian juga dalam kita pun mencari pasangan. Dulu saya ingat ketika saya dengan sebelum saya menikah dengan istri saya, dulu saya punya strategi bagaimana saya mengadakan pendekatan dengan istri saya dulu sebelum jadi istri saya dekatin dia. Saya berusaha terus berbuat baik, saya terus membantu dia dalam segala pun juga. Dulu saya istri saya sekarang Kartika dulu sama-sama satu sekolah. Saya membantu dia, saya berbuat baik, dan akhirnya puji Tuhan kita bisa membangun hubungan, dan akhirnya sekarang kita sudah menikah dan punya berapa anak. Strategi perlu kita butuhkan. Demikian juga dalam setiap kita Bapak Ibu, kita perlu namanya strategi untuk kita berhasil
dan sukses sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu namanya strategi. Sebab si iblis, musuh kita, dia akan berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan kehidupan setiap kita. Iblis akan berusaha untuk membuat kita keluar dari berkatnya Allah, anugerah Allah, dan kita menjadi pengikut-pengikutnya si iblis. Iblis akan berusaha, dari dahulu sampai sekarang, berusaha untuk meruntuhkan kerajaan Allah, untuk meruntuhkan setiap kita anak-anak Tuhan. Untuk itulah kita perlu namanya strategi. Nah, bagaimana iblis memiliki strategi? Kita mesti tahu strategi iblis jika kita bisa mengalahkan si iblis. Ada dua yang iblis lakukan untuk dia mengalahkan setiap kita atau membuat kita akhirnya kita keluar dari anugerah dan berkatnya Allah. Kalau kita lihat cara si iblis, yang pertama dikatakan di Efesus 6 ayat ke-11 bagian B, dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Strategi iblis untuk membuat kita keluar dari anugerah berkatnya Allah dengan apa? Dengan tipu muslihat. Iblis adalah bapa pendusta. Iblis enggak lagi zaman sekarang tuh membuat kita takut dengan bentuk rupa yang menyeramkan, dengan gigit taringnya, dengan kegelapan dia tiba-tiba muncul. Itu enggak lagi iblis seperti itu. Tapi dengan muslihatnya dia pakai. Nah, ini yang sering kali kita enggak sadar, kita enggak tahu bahwa ini tipu muslihat si iblis membuat kita akhirnya keluar dari anugerah, dari kasih dan berkatnya Allah. Seringkali kita dibuat nyaman, terlena, semuanya baik. Diberkati kita, usaha kita, toko kita diberkati, sampai akhirnya kita gak punya waktu lagi untuk kita mencari Tuhan, untuk kita berhubungan dengan Tuhan, untuk kita berdoa. Ini tipu muslihat iblis. Akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Hebatnya apa? Iblis mengambil alih kehidupan setiap kita. Atau dalam hal lain pun juga, kita seringkali mungkin berribut dengan pasangan kita. Iblis terus campur tangan. Kamu sebagai suami jangan mau tunduk sama istri. Demikian juga dia juga bicara dengan pasangan kita. Kamu istri jangan mau tunduk sama suamimu. Kamu harus buktikan. Nah, ini tipu muslihat si iblis yang seringkali kita enggak sadar buat akhirnya kita keluar dari kasih anugerah Allah. Jadi strategi iblis kita mesti tahu dengan tipu muslihat. Dia nggak lagi dengan cara-cara yang dulu membuat kita takut, dengan sosok yang mengerikan, dengan bayangan-bayangan yang tiba-tiba membuat kita merinding bulu roma kita. Itu nggak lagi. Iblis sekarang sudah mulai mengikuti. Dia membuat kita terlena, kenyamanan. Akhirnya kita keluar dari kasih anugerah Allah. Kita akhirnya nggak fokus lagi dengan Allah, tapi kita fokus lagi dengan hal-hal dunia yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi strategi iblis yang pertama kita mesti tahu, yaitu namanya tipu muslihat. Dengan teman-teman kita, dibuat kita akhirnya selisih pendapat, akhirnya kita menjadi pecah. Dan banyak lagi dengan dalam apapun juga, dalam usaha pun juga kita pakai usaha-usaha yang tidak baik. Nggak apa-apa, yang penting untung. Dan itu bukannya cara-cara Tuhan. Tapi kita nggak pikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa untung besar. Atau dalam apapun juga, iblis akan berusaha dengan tipu muslihatnya. Ingat, Tuhan berkata, iblis seperti singa yang meraung-raung, yang siap menerkam kita. Dia selalu ada di sekeliling kita, melihat kita lengah dengan tipu muslihatnya. Dia berusaha untuk menarik kita keluar dari anugerah berkatnya Allah, dan kita menjadi pengikut-pengikutnya iblis. Kemudian yang kedua, strategi iblis yang kedua dikatakan di Efesus 6 ayat ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang kedua, strategi iblis membuat kita ada keluar dari anugerah kasihnya Allah. Yang kedua, dia mulai mengintimidasi, menekan, caranya dengan orang-orang atau dengan pemerintah-pemerintah yang buat akhirnya kita enggak nyaman, akhirnya kita enggak merasa bisa bertindak apa-apa, akhirnya kita kecewa dengan Tuhan, kita kecewa dengan pasangan kita. Kita untuk mau pergi aja tidak bisa, kita mau beribadah dilarang. Ini dipakai oleh iblis membuat kita akhirnya nggak nyaman dengan intimidasi, dengan tekanan. Akhirnya kita kecewa sama Tuhan, akhirnya kita mengeluh sama Tuhan.
Saya percaya bagi Tuhan Yesus, Allah senang bersama dengan kita. Amin. Ini kita mesti camkan bahwa iblis berkuasa ya atas alam semesta ini saat ini. Sampai nanti waktunya iblis akan dikumpulkan, diikat dan dipenjarakan. Tapi saat ini iblis sedang berkuasa atas semuanya. Dan emang Tuhan izinkan sampai nanti waktunya iblis akan diikat dan dipenjarakan. Jadi saat ini perhatikan Bapak Ibu, iblis yang berkuasa. Karena itulah kita perlu ya tahu bahwa musuh kita itu kegelapan. Bukannya darah dan daging, bukannya pasangan kita, bukannya teman kita, bukannya saingan dagang kita. No, bukan itu. Tapi ya kuasa kegelapan yang menunggangi mereka, menunggangi orang-orang yang buat hari kita nggak nyaman. Ini strategi iblis, kita mesti tahu. Ketika tahu strategi iblis, maka kita akan tahu ini cara si iblis dan kita bisa menghindarkannya. Amin. Nah, bagaimana caranya Tuhan? Iya, kita perlu juga tahu bagaimana kita bisa mengalahkan iblis, tapi dengan cara-caranya Tuhan. Kalau cara kita nggak bisa menang melawan iblis. Sebab iblis adalah roh, dia adalah kegelapan. Kita perlu pakai cara-caranya Tuhan untuk kita menangkan melawan si iblis. Daud diajar oleh Tuhan bagaimana dia berperang. Ketika dia melawan orang Filistin di lembah Efraim, Daud bertanya kepada Tuhan, bagaimana supaya saya bisa mengalahkan Filistin? Tuhan bilang, majulah, kau akan menang. Kemudian beberapa waktu kemudian kembali berperang lawan orang Filistin di lembah Efraim. Dan Tuhan berikan cara yang berbeda. Kalau cara yang pertama, dia berkata pada Daud, majulah, kau akan menang. Tapi cara kedua, engkau mengitarai. Iya, dia di sela-sela ya, pohon kertau, engkau akan mengalahkan Filistin. Jadi kita perlu cara-cara Tuhan untuk kita bisa menangkan pertandingan atau menangkan melawan si iblis kegelapan itu. Nah, bagaimana caranya Tuhan atau bagaimana strategi Tuhan supaya kita bisa menangkan pertempuran kita melawan kegelapan? Paulus berkata bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Demikian juga setiap kita juga Bapak Ibu. Saat kita kenal Tuhan Yesus atau kita dari lahir kita sudah anaknya Tuhan, sampai nanti Tuhan panggil, itulah pertandingan kita, itulah perlombaan kita. Pertandingan apa? Iman kita. Iman inilah yang dipertandingkan. Nah, untuk kita menang, kita perlu strategi untuk kita bisa sampai di garis akhir dengan tetap menjadi pemenang. Kita perlu strategi daripada Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan supaya kita bisa lakukan dan kita menangkan pertempuran? Dikatakan di Efesus 6 ayat ke-10, dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi strategi yang pertama untuk kita bisa melawan iblis dan menang yang Tuhan berikan, dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Jadi pertama kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita ada kekuatan, ada power. Jadi kunci yang pertama strategi untuk mengalahkan iblis yang Tuhan berikan adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan itu ada kemenangan, ada kebahagiaan. Adam dan Hawa ketika tinggal dalam Taman Eden, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kebahagiaan sebab semua tersedia. Tapi ketika mereka keluar dari Taman Eden, apa yang mereka alami? Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan. Demikian juga kalau kita ingin mendapat kekuatan, kita bisa melawan si iblis, tinggal dalam hadirat Tuhan. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini yang kita harus miliki, Bapak Ibu Tuhan Yesus. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan. Seperti Ayub, ada benteng, ada pagar yang melindungi Ayub sehingga si iblis gak bisa masuk. Demikian kita juga saat kita dalam hadirat Tuhan, ada perlindungan Allah, ada kasih Allah mengikuti setiap kita semua sehingga iblis gak bisa masuk. Jadi kunci yang pertama untuk kita bisa menang melawan kegelapan, melawan tipu muslihat iblis, itu tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Dalam hadirat Tuhan kita ada kekuatan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Kemudian yang kedua, strategi yang Tuhan berikan untuk setiap kita, dikatakan ayat ke-11 dari Efesus 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Jadi yang kedua, strategi yang kedua kita mesti pakai dalam melawan kegelapan, yaitu mengenakan apa? Perlengkapan senjata Allah. Tuhan sudah memberikan senjatanya. Senjatanya ini untuk kita pakai. Seringkali kita nggak tahu ada perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan untuk kita bisa menang dalam pertempuran kita melawan kegelapan. Kita banyak yang nggak tahu, bahkan nggak tahu karena kita nggak pernah baca firman Tuhan. Tapi biar malam hari ini firman Tuhan menyampaikan untuk kita semua, ya untuk kita menang strategi yang Tuhan berikan. Selain kita di dalam hadirat Tuhan, yang kedua adalah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Allah sudah memberikan perlengkapannya untuk kita berperang melawan kegelapan. Apa aja itu perlengkapan yang Tuhan berikan? Apa perlengkapan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menang? Dikatakan dari Efesus 6 ayat ke-14. Tuhan berkata, jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran, dan berbajukan cirah keadilan. Kemudian ayat ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Yang ke-17, dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Inilah kelengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan untuk setiap kita, untuk kita berperang melawan si iblis. Inilah strategi, yaitu apa? Mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu apa? Berikat pinggang kebenaran. Kebenaran ada setiap kita. Apa itu kebenaran? Yaitu Allah sendiri. Kita hidup dalam kebenaran, dan ini akan menuntun setiap kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang kita lakukan, berikatkan kebenaran, yaitu firman Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Kemudian dikatakan berbaju jirah keadilan. Keadilan, hiduplah dia dengan keadilan. Banyak saat ini orang-orang yang hidup lagi nggak memperhatikan keadilan, karena situasi kondisi buat mereka akhirnya menghalalkan berbagai cara, nggak lagi memperhatikan keadilan. Keadilan merupakan salah satu karakter daripada Allah, yaitu adil. Ini kita harus miliki keadilan dalam setiap kita. Kita adil terhadap seseorang, kita melakukan bagian kita sebagai mungkin karyawan. Kita adil membagi tugas antara kantor dengan urusan lain atau keluarga. Jangan di kantor kita memikirkan hal yang lain, memikirkan hal yang bukan lagi urusan kantor. Akhirnya kehidupan kita enggak lagi memiliki keadilan. Kemudian dikatakan, yaitu gunakanlah perisai iman. Iman inilah yang membuat kita akhirnya menerima semua janjinya Tuhan. Iman adalah dasar dari siapa kita harapan dan bukti segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita perlu iman. Dengan imanlah kita menerima semua janji Tuhan. Amin. Kita lemah, saat kita punya persoalan, pergumulan, percayalah dengan iman Allah bersama dengan kita, dan kita bisa melewati semuanya itu. Amin. Dikatakan kemudian, ketopong keselamatan, topi keselamatan, bahwa keselamatan itu ada pada setiap kita. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita hidup takut dan taat kepada Tuhan. Sampai di garis akhir kita memakai ketopong keselamatan. Apa? Kita menjadikan pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kemudian yang berikutnya, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini Bapak Ibu kita harus pakai untuk melawan kegelapan. Ini bukan kelengkapan senjata Allah, firman Allah. Yesus ketika dicobai oleh si iblis, apa dipakai? Firman Allah. Firman Allah tertulis, firman Allah berkata. Demikian juga kita pakai firman Allah, untuk kita bisa menangkan pertempuran melawan si iblis. Kalau kita lemah, kita pakai firman Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan. Kita sakit, kita pakai firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, darah Tuhan Yesus memulihkan aku, menyembuhkan aku. Saat kita mungkin memiliki jalan buntu, percayalah Dia buka jalan. Perkatakan itu firman Tuhan. Manusia nggak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita perlu firman Tuhan untuk membuat kita bisa menangkan pertempuran kita melawan kegelapan. Dan akhirnya sampai di garis akhir kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Jadi Bapak kasih Tuhan Yesus, strategi perlu untuk setiap kita anak-anak Tuhan, untuk kita bisa berjalan dalam anugerah
kasih-Nya Tuhan untuk kita menangkan pertandingan iman kita sampai di garis akhir. Jadi Paulus berkata, dia sudah mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman. Kita perlu strategi yang Tuhan berikan untuk kita menangkan pertandingan kita, perlombaan kita. Caranya tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada sukacita. Kemudian yang kedua, kenakanlah perlengkapan senjata Allah, kebenaran, keadilan, kerelaan memberitakan Injil, di mana kita memberitakan Injil dalam secara sukacita. Gunakan ketopong keselamatan, gunakan pedang iman, perisai iman, gunakan pedang roh untuk melawan kegelapan. Ini semua harus kita kenakan dan kita pakai, sehingga kita kenakan, kita pakai, ya kita akan dilingkupi oleh kasih anugerahnya Tuhan. Amin. Jadi hari ini atau malam hari ini kita perlu mikir strategi dalam hidup setiap kita. Strategi iblis kita tahu, tipu muslihat, dan dia memakai kegelapan, dia memakai pemerintah untuk mengintimidasi setiap kita. Akhirnya kita keluar dari anugerah Tuhan. Tapi Tuhan memberikan juga cara strategi untuk setiap kita. Yang pertama, dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Maka saya percaya sampai di garis akhir kita bisa menjadi orang-orang yang menang dan kita menerima anugerah daripada Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan. Ya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami tahu strategi daripada kegelapan. Bapa, dengan tipu muslihat, dengan intimidasi, tekanan, kegelapan berusaha untuk membuat kami tidak menerima anugerah kebaikan Tuhan. Tapi biar malam hari ini kami juga tahu strategi Tuhan untuk kami menangkan pertempuran kami, pertandingan iman kami sampai di garis akhir, bahwa kami harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Disitulah ada kekuatan Tuhan. Dan kami harus mengenakan perlengkapan dari senjata Allah. Bapa, biarlah hari ini, saat ini Tuhan, kami mau berikat pinggangan kebenaran. Kami mau berbaju jirah keadilan. Kami mau menggunakan kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil dan sejahtera. Dalam segala keadaan kami akan pakai perisai iman. Kemudian kami akan memakai ketopong keselamatan, dan kami akan memakai pedang roh. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang menang. Pertandingan kami selama kami hidup, kami menangkan, kami menerima anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Tuhan kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu malam hari ini yang sudah mereka mendengar tentang firman-Mu. Kalau Tuhan berikan strategi untuk mengalahkan kegelapan melalui setiap mereka, sehingga anugerah Allah besar berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama menyanyikan ya pujian ini. Kita menyatakan kebesaran daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh Tuhan kami bangga punya Allah yang besar,
Allah berkuasa atas segala-galanya, atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau malam hari ini kami terima Tuhan Bapa anugerah kasih-Mu Tuhan. Kau berikan kami strategi untuk kami menang dalam pertempuran kami melawan kegelapan Tuhan. Biarlah kami tinggal dalam hadirat Tuhan senantiasa. Dan biarkan kenakan kelas senjata Allah. Kami tahu sampai di garis akhir, sampai kematian menjemput setiap kami semua, kami menjadi orang-orang yang menang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, di mana mereka boleh berada Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan mereka dipulihkan, bahkan dikuatkan, sehingga kegelapan, putus lihat yang dipakai oleh kegelapan Tuhan tidak bisa Tuhan masuk di depan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Segala intimidasi, segala tekanan pun juga yang coba iblis lepaskan, biarlah Tuhan anak-anak-Mu mengetahuinya Tuhan, dan mereka boleh berperang dan menjadi umat-umat yang menang ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk anugerah kasih-Mu Tuhan, memantraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sama-sama Yesus. Yuk mari kita berikan persembahan. Kita siapkan persembahan. Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang ada juga diberikan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, sungguh Kau baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berdoa untuk persembahan setiap anak-anak-Mu. Kuduskan, sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan pakai persembahan mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami siap beri bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini ya Bapa, untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, semua karena Engkau ya Tuhan, yang Tuhan selalu Tuhan memberikan kami satu kekuatan, suatu iman Tuhan, untuk kami terus penuhnya ya Allah untuk melekat kepadamu. Pada malam hari ini ya Bapa, biar kiranya Tuhan kasih setia-Mu Tuhan akan terus Tuhan mengikuti kami ya Tuhan. Tuhan berikan kami kesetiaan, ketaatan kepadamu ya Bapa. Tuhan terima kasih untuk malam ini Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau heran, Engkau ajaib Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini kami ingin bersyafaat ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus Tuhan ada di Indonesia ya Bapa, memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, memberkati Indonesia ya Tuhan penuh dengan Tuhan penjangkauan jiwa-jiwa ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan di Indonesia Tuhan yang Kau menangkan. Bahkan Tuhan di seluruh muka bumi ini juga Tuhan Engkau Tuhan menangkan ya Bapa, melalui ya Tuhan hamba-hamba-Mu, melalui anak-anak-Mu ya Tuhan yang Kau utus, yang Kau kirim ya Tuhan, melalui Tuhan Engkau ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau berkati ya Bapa Indonesia ya Bapa. Indonesia Tuhan diselamatkan Tuhan, dijangkau, dilawat ya Bapa. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai Indonesia Tuhan untuk menjadi berkat ya Tuhan buat bangsa-bangsa. Pakai Indonesia ya Tuhan sehingga Indonesia semakin Tuhan maju ya Bapa. Indonesia Tuhan perekonomiannya Tuhan semakin dipulihkan ya Bapa. Semua Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan, tempat-tempat wisata, bahkan Tuhan sekolah-sekolah, gereja-gereja ya Tuhan, dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan Engkau pulihkan semua. Indonesia mengalami lawatan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga bagi orang-orang ya Tuhan yang sakit saat ini, yang ada di rumah sakit Tuhan, yang ada di rumah-rumah, yang ada ya Tuhan di Wisma Atlet, dan dimanapun mereka berada Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami minta ya Bapa saat ini juga Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah Tuhan, Engkau mencurahkan Tuhan Roh Kudus-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan buat orang-orang yang menderita ya Bapa. Tuhan terima kasih, kami juga rindu ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dijangkau, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan, melalui Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biar kami Tuhan, anak-anak-Mu
boleh semakin Tuhan dimengerti ya Bapa, tentang Engkau ya Tuhan, tentang kasih-Mu ya Tuhan, untuk kami Tuhan, impartasikan Tuhan buat mereka ya Bapa, yang belum mengenal, yang belum percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Tuhan, kiranya kasih setiamu Tuhan, memberikan satu hikmat akal budi, dan memberikan satu Tuhan kebijaksanaan ya Tuhan buat Indonesia ya Tuhan, semakin maju ke depan lebih baik lagi. Orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan ya Tuhan, semakin Tuhan mengasihi dan mencintai Indonesia, untuk menjaga kesatuan NKRI, menjaga Pancasila tetap utuh ya Tuhan, tetap terjaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Bapa, Engkau baik. Kami percaya Indonesia terus akan mengalami Tuhan pemulihan Tuhan, karena Engkau ya Tuhan mencintai Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim dokter, juru rawat ya Tuhan, yang ada di Indonesia Tuhan, untuk diberikan satu kebijaksanaan, pengertian, kesadaran, bahkan Tuhan kesabaran ya Tuhan, untuk menangani Tuhan semua para pasien ya Tuhan. Terima kasih Yesus, sehingga Tuhan bangsa kami Tuhan semakin dipulihkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ya Bapa Pentakosta ketiga ya Tuhan, lawatan-Mu yang luar biasa menjamah Tuhan gereja-gereja-Mu ya Tuhan di seluruh pelosok-pelosok dunia ya Tuhan. Lawatan Pentakosta ketiga ini dengan luar biasa Tuhan, menjamah Tuhan pribadi lepas pribadi ya Tuhan, semakin dikuatkan iman percaya mereka Tuhan, menjelang kedatangan-Mu ya Tuhan yang semakin dekat ya Bapa. Tuhan kami minta kepadamu ya Bapa, untuk ya Tuhan kami juga dapat mempersiapkan diri kami ya Tuhan, kelak Engkau datang ya Tuhan untuk menjemput kami ya Tuhan. Kami didapati ya Tuhan tak ada cacat dan celah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, penuh dengan sukacita-Mu, penuh dengan kemuliaan dan urapan-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu juga untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Jangan sampai Tuhan ada jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Tuhan, kami minta ya Tuhan, Engkau Tuhan terus Tuhan menjamah Tuhan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Engkau terus menjamah Tuhan mereka ya Bapa yang menuju kepada kebinasaan Tuhan, untuk Tuhan berbalik ke dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan, yang diberkati oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terjadilah Pentakosta Tuhan sesuai kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan di dalam Tuhan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pakai semua hamba-hamba-Mu Tuhan, biar Engkau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang di dalam pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, di YouTube, di gereja-gereja, di online maupun onsite ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau urapi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dijangkau melalui pelayanan mereka ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mendengar ya Tuhan akan kabar baik-Mu ya Tuhan, Indonesia Tuhan, sehingga mendapatkan ya Tuhan satu pemulihan melalui ya Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pelayanan Tuhan yang ada Tuhan di YouTube, di gereja-gereja, di radio maupun televisi ya Tuhan. Tuhan, banyak jiwa-jiwa dijangkau, jiwa-jiwa dilawat, jiwa-jiwa yang membuka hati ya Tuhan bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, mungkin selama ini mereka Tuhan tidak mengerti dan mereka tidak tahu ya Tuhan jalan Tuhan kemana mereka harus berjalan ya Tuhan. Hanya Engkaulah ada satu jalan keselamatan dan hidup Tuhan, hanya melalui Engkau ya Bapa. Tuhan, agar mereka juga dapat Tuhan membuka hati bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jangkau jiwa-jiwa mereka Tuhan, selamatkan mereka ya Tuhan, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Bumi ini penuh dengan orang-orang benar, penuh dengan orang-orang percaya ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu semua Tuhan yang melayani Engkau di seluruh pelosok-pelosok tanah air
Mesir, di seluruh pelosok-pelosok dunia ya Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau heran, Engkau ajaib ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu ya Tuhan untuk Indonesia dan juga untuk bangsa-bangsa yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kasih setia dan kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah, mari buka hati kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah, kasih yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik secara materi, jasmani, rohani, dicurahkan Allah Bapa di surga, dalam Anaknya tunggal yang terkasih di dalam kita semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara semua, hari ini sampai selama-lamanya. Kita menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.